Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah doa pagi. Nah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober, bulan yang ke-10 di tahun ini. Itu artinya sudah 9 bulan kita mengalami penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini. Meskipun ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi, tetapi hari ini kita boleh ada sampai dengan saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Bulan Oktober mengingatkan kita kepada peristiwa reformasi gereja yang terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Peristiwa ini diprakarsai oleh Martin Luther. Dia melakukan satu reformasi gereja. Sebenarnya dia tidak mau melakukan satu gerakan besar-besaran, tetapi dia hanya mau mengadakan reformasi, yaitu mengajak gereja-gereja untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena pada zamannya gereja-gereja itu sudah melakukan banyak sekali penyimpangan. Nah, pada bulan ini di gereja kita juga melalui mimbar ibadah-ibadah minggu, kita hendak mengajak jemaat sekalian untuk melihat akan kebenaran firman Tuhan yang seringkali dikenal dengan istilah doktrin, ya. Yang sesungguhnya doktrin itu bukanlah satu istilah yang mengerikan, tetapi doktrin itu sendiri artinya adalah pengajaran firman Tuhan, pengajaran Alkitab yang sudah seharusnya itu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Doktrin bukanlah sesuatu yang jauh tinggi di atas, bukanlah sesuatu yang sulit untuk kita mengerti dan sulit untuk kita terapkan. Tetapi pengajaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang harusnya kita jalani hari demi hari. Karena itulah yang menuntun kehidupan kita. Pada hari ini kita akan menyanyikan 2 buah lagu yang merupakan warisan dari peristiwa reformasi. Lagu yang pertama yang akan kita nyanyikan adalah Mazmur 100. Lagu ini merupakan warisan dari reformasi yang dilakukan oleh John Calvin, di mana pada masanya John Calvin bersama dengan rekan-rekannya berhasil menuliskan 150 mazmur ke dalam bentuk musik untuk bisa dinyanyikan oleh jemaat pada waktu itu. Kemudian ada Mazmur 46 yang akan kita nyanyikan yang merupakan warisan dari reformasi Martin Luther, di mana ia menuliskan mazmur-mazmur ke dalam bentuk him, sehingga jemaat bisa menyanyikan mazmur-mazmur itu. Dan itu ditulis di dalam bahasa Jerman, yaitu bahasa masyarakat pada zamannya Luther, di tempatnya Luther. Nah, mari bersama-sama kita mengawali ibadah doa kita dengan menaikkan pujian Mazmur 100. Hai bumi, bergembiralah. Hai bumi, bergembiralah dan pada Tuhan menyembah. Mari menghadap yang kudus, bersukacitalah terus. Akuilah dengan teguh, Tuhanlah saja Allahmu, pencipta kita Dialah, kita kawanan dombanya. Masukilah gapuranya, bawa syukurmu naik serta nyanyikan sukacitamu di pelataran bait kudus. Abadi
ajaib dan perjanjiannya teguh, turun-temurun bagimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Serta mau menaikkan seruan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Untuk itu kami memohon supaya Tuhan yang boleh terlebih dahulu mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Sehingga kami boleh layak untuk menghadap Tuhan, untuk membawa doa-doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan sertailah kami di dalam ibadah doa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian yang ditulis oleh Martin Luther. Allahku, benteng yang teguh. Allahku, benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaraku, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniat menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak berdaya. Dengan tenaga yang fana, niscaya kita kalah. Pahlawan kita dialah yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhanmu yang esa, Panglima semesta. Niscaya Ia jaya. Firman-Nya pertahankan terus, dan pujiannya Dia. Dengan ku
aku benteng yang teguh. Amin. Jemaat, lagu yang baru kita nyanyikan adalah satu lagu yang ditulis oleh Martin Luther. Lagu ini merupakan parafrase dari Mazmur 46. Satu lagu yang menjadi marsnya reformasi. Nah, lagu ini ditulis oleh Martin Luther di tengah-tengah situasi ketika dia menghadapi berbagai tantangan. Ya, karena dia mau mengajak gereja-gereja untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ia menentang semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat gereja, sehingga ia banyak dibenci. Lalu dia dikejar-kejar, bahkan dia mau dibunuh pada waktu itu. Di tengah-tengah segala pergumulan yang berat, maka dia menuliskan lagu-lagu yang diambil dari Mazmur. Lalu dia gubah ke dalam bentuk himne seperti yang baru tadi kita nyanyikan. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 46 ini. Dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Mazmur 46 ini, Mazmur ini sesungguhnya didasari pada satu doktrin yang sangat kuat sekali, yaitu doktrin penciptaan. Melalui Mazmur ini, umat Tuhan diajak untuk melihat siapa Allah kita, yaitu Allah pencipta alam semesta, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta yang perkasa, yang hanya kepada Dia kita bisa bersandar. Berbicara tentang penciptaan, maka itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya chaos atau kekacauan. Mengapa? Karena sebelum Tuhan menciptakan alam semesta ini, yang ada adalah kekacauan. Tidak ada bentuk, tidak ada keteraturan, tidak ada urutan-urutan. Yang ada hanya kekacauan, chaos. Lalu dari segala kekacauan itulah Allah menciptakan langit dan bumi. Dan setelah Allah menciptakan langit dan bumi, setelah Allah menciptakan alam semesta ini, maka disitulah ada bentuk, disitulah ada keteraturan yang terjadi. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama, setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, kita melihat di sana ada pemisahan antara terang dan gelap. Lalu ada pemisahan antara air dan daratan. Lalu juga ada urutan waktu yang terjadi.
Ada hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan di hari terakhir dikatakan Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Namun sayangnya dosa berusaha merusak semua keteraturan dan kebaikan yang telah Allah ciptakan. Karena inti dari dosa itu adalah melawan Tuhan. Melawan Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Sehingga kita melihat realita sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai dengan saat ini. Kehancuran demi kehancuran itu terus terjadi. Kerusakan demi kerusakan itu terus terjadi. Bukan hanya itu, kebencian demi kebencian juga terjadi di antara umat manusia. Itu sebabnya terjadi perbudakan. Itu sebabnya akhirnya terjadi peperangan di sana sini. Dan saat ini pun kita sedang hidup di dalam dunia yang sedang berada di tengah-tengah peperangan. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Ukraina, itu menyadarkan kita berada di tengah-tengah situasi yang sebenarnya mengerikan. Di tengah-tengah peperangan. Nah, kalau kita memperhatikan Mazmur 46 ini, kita diajak melihat di tengah-tengah segala kekacauan yang terjadi, di tengah-tengah segala ancaman yang terjadi, ada Tuhan yang dapat, bukan hanya yang dapat, bahkan satu-satunya, Dia yang layak menjadi tempat perlindungan. Dia yang satu-satunya yang layak menjadi penolong kita. Kita melihat di bagian awal dari Mazmur ini, kita melihat di sana ada kekacauan di dalam ciptaan Tuhan. Ada gunung-gunung yang bergoncang. Ada laut yang ribut. Lalu dikatakan gunung-gunung itu goyang. Nah, gunung pada zaman Mazmur ini ditulis atau pada zaman dunia kuno, khususnya dunia Timur Tengah kuno, gunung itu melambangkan kestabilan. Gunung itu melambangkan kekuatan, kekokohan. Tetapi di sini dikatakan kalau gunung itu goncang, gunung itu goyang, itu menunjukkan bahwa apa yang dunia katakan itu yang paling kuat, itu yang paling kokoh, ternyata itu tidak memberikan jaminan. Ya. Ciptaan yang kelihatannya paling kokoh, paling kuat pun itu bisa hancur. Dan ketika itu terjadi, bencana alam terjadi, ada gempa, gunung meletus, berbagai bencana itu terjadi, itu mengancam kehidupan umat manusia. Itu mengancam kehidupan kita menjadi takut dengan apa yang terjadi itu. Di tengah-tengah situasi seperti itu, pemazmur mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Lalu di bagian berikutnya, pemazmur mengungkapkan ada bangsa-bangsa yang ribut, ada kerajaan-kerajaan yang goncang. Di tengah situasi yang seperti itu, dikatakan kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Dan kota itu tidak akan goncang. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang kokoh. Dan kalau kita melihat lagi di bagian yang terakhir, di situ kita kembali melihat ada pemusnahan di bumi. Lalu Tuhan menghentikan peperangan di tengah segala kekacauan yang terjadi di dalam dunia ini. Lalu dikatakan, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dan refrain dari Mazmur 46 ini kembali dikumandangkan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi kita melihat di dalam Mazmur ini
bahwa di tengah-tengah segala kekacauan yang terjadi di dalam dunia ini, di tengah-tengah segala ancaman yang kita hadapi, ingatlah Allah satu-satunya yang memberikan perlindungan bagi kita. Dia yang memberikan ketenangan kepada kita. Tentu Mazmur ini tidak mengajak kita untuk berpikir bahwa di tengah segala sesuatu yang terjadi itu, ketika kita percaya kepada Allah, kita berlindung kepada Allah, maka semuanya itu hilang. Semua bencana itu tiba-tiba hilang, semua tantangan, semua ancaman itu tiba-tiba hilang. Lalu kita menjadi aman begitu saja. Tidak. Sejarah telah mencatat bagaimana gereja Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan menghadapi tantangan yang begitu berat. Di antara mereka ada yang harus mengalami mati martir. Mereka dikejar-kejar, mereka dibunuh, bahkan mereka dijadikan tontonan. Di tengah-tengah begitu banyak orang, tontonan di tengah-tengah dijadikan hiburan. Mereka itu ditaruh di tengah-tengah lapangan yang besar, lalu ada singa-singa yang dilepaskan untuk menerkam mereka, memangsa mereka. Dari zaman Alkitab ditulis sampai dengan saat ini kita berada, Tuhan tidak menjanjikan permasalahan itu hilang. Tuhan tidak menjanjikan kita itu hidup bebas dari segala tantangan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah ada ketenangan, ada kekuatan di dalam Dia. Sekalipun kita menghadapi bencana alam, sekalipun kita menghadapi ancaman, mungkin kita di Indonesia tidak menghadapi peperangan. Tetapi kalau kita ingat peristiwa-peristiwa dulu, ada kerusuhan-kerusuhan yang pernah terjadi. Kalau kita ingat di beberapa tempat di Indonesia saat ini, ada demo-demo yang terjadi. Kadang-kala kita menjadi takut dengan situasi itu. Di tengah-tengah kondisi itu, Mazmur 46 mengajak kita untuk tenang di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kita tidak tahu kita harus berbuat apa-apa, kita tidak tahu harus berbuat apa, kita tidak tahu harus bertindak bagaimana, ada kalanya itu membuat kita hanya bisa berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan. Di saat-saat itulah kita mendapatkan kekuatan. Di bulan lalu kita sudah merenungkan selama sebulan penuh tentang pergumulan, tentang penderitaan, tentang pencobaan. Lalu di bulan Oktober ini kita diajak melihat bagaimana pemahaman kita akan firman Tuhan itu seharusnya teraplikasi dalam hidup kita. Demikian halnya di dalam Mazmur 46 ini. Ketika kita mengakui bahwa Allah kita adalah Allah pencipta, Dia satu-satunya Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa itu, maka itu harusnya membuat hidup kita untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Di tengah segala situasi yang terjadi. Mungkin saat ini di antara kita ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Kita digerogoti oleh penyakit yang kita tidak tahu kapan penyakit ini akan sembuh. Bahkan mungkin di antara kita ada yang kita mengetahui bahwa kita tidak akan sembuh dari penyakit yang akan kita alami ini. Di tengah-tengah situasi seperti itu, ingatlah ada Tuhan yang memberikan ketenangan kepada kita. Ada ketenangan di dalam jiwa kita yang Tuhan berikan ketika kita bersandar, berserah penuh kepada Dia. Di tengah situasi berbagai harga saat ini sekarang mulai naik. Kenaikan BBM diikuti dengan kenaikan taksi online, ojek online, kenaikan harga-harga barang. Kita di dalam situasi yang kita tidak tahu kita harus bagaimana. Ketika semua harga naik, gaji kita mungkin nggak naik. Pendapatan kita nggak naik. Sehingga kita harus mengatur keuangan kita sedemikian ketat. Di tengah-tengah situasi itu,
Yuk mari kita bersama-sama juga belajar untuk bersandar berserah kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan semua alam semesta ini, menciptakan kita. Dialah juga Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Di dalam doa Rabu beberapa kali kita sudah merenungkan tentang disappointment with God. Kekecewaan terhadap Allah karena kita menyaksikan kenapa Allah itu sepertinya diam. Tetapi sesungguhnya Allah itu tidak pernah diam. Allah selalu bekerja di dalam segala situasi yang ada. Kita hanya bisa menyaksikan Allah bekerja di tengah-tengah segala situasi, bahkan di dalam segala keterpurukan. Hanya ketika kita berdiam di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak lagi disibukkan dengan berbagai gangguan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ketika kita diam di hadapan Tuhan, kita diam bersama-sama dengan firman Tuhan yang senantiasa kita baca, yang menjadi pedoman hidup kita. Di sanalah kita mendapatkan kekuatan. Di sanalah kita mendapatkan penghiburan, pertolongan. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Sebagai penolong di dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Mari kita terus belajar menjalani hidup kita dengan bersandar penuh, berserah penuh kepada Tuhan. Dan nantikanlah Dia bekerja di dalam hidup kita hari demi hari. Martin Luther yang tadi saya ceritakan, di tengah-tengah segala ancaman yang dia hadapi, dia terus hidup bersandar, berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Siapa yang sangka melalui pergumulannya itu, akhirnya itu juga menggerakkan gereja-gereja Tuhan untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk kembali kepada berita tentang Injil Kristus yang menyatakan anugerah keselamatan kepada manusia. Biarlah renungan hari ini boleh menolong kita untuk semakin mengerti, semakin meyakini bahwa Allah pencipta kita juga adalah Allah pelindung kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menginspirasi Martin Luther dan juga yang sudah mengingatkan setiap kami semua akan Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Tinggi itu adalah Allah yang sanggup memberikan perlindungan kepada kami semua. Di tengah-tengah segala pergumulan hidup yang kami alami saat ini, kami rindu ya Tuhan, kami boleh terus mengalami penyertaan Tuhan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan sertailah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, setelah ini ada pokok-pokok doa yang akan ditayangkan. Mari ambil waktu untuk menaikkan doa-doa itu bersama-sama. Dan mari kita nikmati waktu doa ini bersama-sama dengan Tuhan. Utarakan segala isi hati kita juga di hadapan Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.